Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 14 Februari 2022. Salam sukacita untuk kita semua. Hari ini peringatan Santo Cyrillus Pertapa dan juga Methodius, seorang uskup. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 11 sampai 13. Saudaraku yang terkasih, kisah Injil hari ini tidak bisa dilepaskan dari kisah Injil yang kita dengar hari Sabtu tentang Yesus memberi makan kepada 4.000 orang. Dan setelah semua selesai, Yesus dan murid-muridnya bertolak ke daerah Dalmanuta. Di sana sudah menunggu orang-orang Farisi yang ingin bersoal jawab dengan Yesus. Tujuan mereka adalah mencari kesalahan Yesus, sehingga mempunyai alasan untuk mempersalahkan Yesus. Yang mereka lakukan menurut Injil hari ini adalah meminta tanda. Tanda yang dimaksud adalah tanda dari surga. Mereka ingin membuktikan apakah betul Yesus itu Mesias. Saudaraku terkasih, rupanya banyak mujizat yang dilakukan Yesus belum meyakinkan mereka. Banyak orang sakit disembuhkan, banyak orang tuli mendengar, banyak orang buta melihat, yang gagah bisa berbicara, yang lapar diberi makan. Angin sakal pun tenang. Itu semua juga belum meyakinkan mereka. Mereka tetap meminta tanda dari Yesus. Mereka buta akan semua yang Yesus lakukan. Maka Yesus mengeluh akan kebutaan mereka karena mereka buta hati. Karena itu Yesus meninggalkan mereka. Yesus tidak menanggapi permintaan mereka. Sebab sekalipun Yesus melakukan tanda, membuat mujizat, mereka tetap tidak percaya. Sebab tujuan mereka hanya mencari kesalahan Yesus. Saudaraku terkasih, kisah Injil hari ini adalah kisah kehidupan kita. Banyak tanda dan mujizat yang kita terima dari Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kita. Banyak berkat yang Tuhan berikan. Apakah itu menandakan semua orang makin percaya dan mengikuti Yesus? Nyatanya tidak. Masih banyak di antara kita yang sampai sekarang buta hati akan kebaikan Tuhan. Masih banyak di antara kita yang masih ragu akan kuasa Tuhan. Sehingga kebaikan dan berkat Tuhan tidak mampu kita lihat sebagai anugerah yang indah untuk kehidupan kita. Kita merasa itu semua karena kemampuan kita. Saudaraku yang terkasih, sampai saat ini tidak hanya orang Farisi yang meminta tanda dari Yesus. Banyak di antara kita juga yang melakukan hal yang sama. Sering dalam kesulitan hidup orang mulai ragu. Kalau Tuhan memang benar ada, mengapa kami dibuat menderita? Mengapa kami dibuat susah? Mana tandanya Tuhan mencintai kami? Saudaraku terkasih, persoalan yang paling mendasar terjadi karena kesombongan kita. Karena keangkuhan kita. Karena kita merasa mampu, merasa diri bisa, akhirnya menutup mata hati akan kebaikan-kebaikan Tuhan, akan cinta Tuhan yang diberikan kepada kita. Hari ini Tuhan berpesan, jadilah pribadi yang rendah hati. Jadilah pribadi yang mampu melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadilah pribadi yang selalu bersyukur akan berkat dari Tuhan. Bahwa hari ini saya bisa beraktivitas. Hari ini saya bisa berjumpa dengan sesama yang lain. Hari ini saya bisa tersenyum, bisa melakukan segala sesuatu. Itulah tanda Allah mencintai kita. Mampukah kita melihat semua perjalanan hidup kita sebagai sebuah anugerah dari Tuhan? Maka bukalah hati dan pikiranmu, temukan kebaikan Tuhan dalam setiap kegiatan-kegiatanmu. Di sanalah Allah menuntut Anda supaya menjadi berkat bagi sesama. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.